Ya, selamat pagi anak-anak ibu. Wah, sekarang sudah naik kelas 9 ya, nggak terasa. Tapi karena masa pandemi ini kita tidak bisa tatap muka face to face. Jadi ibu membuat video pembelajaran supaya kamu tetap bisa belajar di rumah dengan baik. Nah, anak-anak, selama kamu kelas 9, ibu yang akan mengajari kamu pelajaran matematika. Jadi tetap semangat belajarnya. Jangan mau kalah dengan si corona ya. Oke, untuk pembelajaran kita di awal ini, kita akan belajar mengenai bentuk pangkat. Bentuk pangkat, apa itu bentuk pangkat? Nah, pernah kan sebelumnya kamu sudah belajar kalau ada dibuat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya apa? Ini artinya adalah 2 kali 2, ya kan? Hasilnya adalah 4. Nah, kalau dibuat lagi 3 pangkat 2, ini adalah 3 kali 3, maka hasilnya 9. Ayo, ada yang bilang 6. 3 kali 2, salah ya. Jangan pernah mengingat, itu kebiasaan lama. 3, karena di sini 2 pangkat 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Di sini kamu buat 3 pangkat 2 jadi 3 kali 2, salah. 3 pangkat 2 artinya 3-nya ada 2 kali, maka dia 9. Berarti kalau 5 pangkat 2, maka ini adalah 5 kali 5, sama dengan 25. Maka kalau saya buat 6 pangkat 3, berarti 6-nya diulangi sebanyak 3 kali. 6 kali 6 kali 6, maka sama dengan 216. Jadi dari bentuk yang ini, kira-kira apa itu bentuk pangkat? Nah, bentuk pangkat itu boleh dikatakan perkalian berulang dari bilangan pokoknya. Nah, kita lihat sifat-sifat bentuk pangkat. Sifat-sifat bentuk pangkat ada banyak. Jadi karena banyak, jangan banyak kali Bu, jangan begitu. Harus jadi Bu tulis banyak. Sifat-sifat bentuk pangkat, yang pertama itu A pangkat M itu sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak M faktor. Sama seperti ini tadi. 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6. Kalau A pangkat M, atau misalnya di sini 7 pangkat 1000, berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7, lanjutkanlah dia sampai 1000 kali, ya kan? Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya apa? Ketika dua bilangan pokok sama dengan pangkat berbeda, kedua bilangan ini dikali, maka caranya bilangan pokoknya tetap, pangkatnya kita jumlahkan. Contoh, saya buat contohnya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan, nah ini bilangan pokoknya sama-sama 2, berarti 2, pangkatnya kita jumlahkan, 3 tambah 2 berarti 2 pangkat 5. Jadi Bu, kalau misalnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 bisa enggak? Ini enggak bisa karena ini berbeda, dia tidak bisa, ini tidak sama. Walaupun pangkatnya sama, tapi kalau bilangan pokoknya berbeda, nggak bisa dikalikan atau pangkatnya dijumlahkan, nggak bisa. Itu bukan salah satu dari sifat bilangan pangkat. Jadi syaratnya harus bilangan pokoknya sama. Ini, di sini 5, di sini 5 bisa. Di sini 7, di sini 7 bisa. Sifat yang ketiga, A pangkat N bagi atau per juga bisa. A pangkat N. Ketika dibagi maka pangkat dikurang.
Contohnya, contoh 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, pangkat 1 nggak pernah ditulis. Jadi nilainya 2. Yang keempat, sifat yang berikutnya adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N. Ini ketika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Contoh kita buat 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Berarti 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Oke, di sini bisa ya. Sifat yang kelima. Sifat yang kelima, A pangkat M A pangkat M dikali B pangkat M ini sama dengan AB dipangkatkan dengan M. Contohnya 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4 sama itu dengan 2 kali 5 pangkat 4. Ini dikalikan ke dalam 4, 2 pangkat 4, 5 pangkat 4. Jadi sama dia. Sama bentuknya ya. Kemudian sifat yang keenam, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Contoh 2 pangkat negatif 3 ini 1 per 2 pangkat 3. Beda ya. Ini banyak sering terjebak di sini. 2 pangkat negatif 3 dibuat negatif 2 pangkat 3. Salah. Ini salah. Yang benar itu ini. Saya. Nah, kemudian sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya A per B pangkat M ini adalah A pangkat M per B pangkat M. Kemudian yang ke-8. Bisa dibuat contohnya sendiri. Kita buat aja ya. Contoh 2 per 5 pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Gitu dia. Sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8. A pangkat 0 sama dengan 1. Kecuali 0 pangkat 0. Ini dia. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. 1 miliar pangkat 0, 1. 0 pangkat 0, 0. Jangan kamu bilang 1. 0 pangkat 0 itu 0 atau tidak terdefinisi. Jadi ini juga perlu kamu ingat, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Buktinya ini bisa kita lihat. Contoh 2 bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1, iya kan? 2 ini adalah 2 pangkat 1. Pangkat 1 tidak pernah ditulis. Kalau tadi sifat pembagian, ketika bilangan pokoknya sama, dia dibagi maka pangkatnya dikurang. Berarti boleh kita tulis ini tadi dia sifat yang ketiga. Ketika dibagi, pangkatnya dikurang berarti 2, 1 kurang 1 sama dengan ini turunkan 1. 2, 1 kurang 1.
0 sama dengan 1. Terbukti. Itu dia. Coba kalau 5, benar kan 5 pangkat 0 itu juga sama dengan 1? Sama aja caranya. Ibaratkan dia 5 bagi 5 sama dengan 1. Ini kan pangkat 1. Setiap pangkat 1 tidak pernah ditulis. Tapi kamu harus ingat bahwa di sini ada 1. Kalau di sini 0, dia nggak 5 lagi nilainya, tapi 1, ya kan? Maka 5 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Masih ada banyak lagi sifat-sifat bentuk pangkat yang akan dihubungkan dengan bentuk akar. Tapi untuk bentuk pangkat yang sekarang ini dulu yang perlu kita pahami. Kamu harus pahami benar-benar dasarnya. Kalau dasarnya tidak bisa, kamu akan sulit untuk melanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Jadi dari 1 sampai 8 sifat pangkat yang saya buat dengan contoh satu-satu, kamu buat di buku catatanmu sifat-sifat bentuk pangkat. Masing-masing sifat tambahkan 3 contoh yang lain dari yang ibu buatkan. Buat 3 contoh yang lain dari yang ibu buatkan. Tidak boleh sama dengan temannya ya. Misalnya saya buat di sini contoh yang nomor 2, ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Ini contoh 1 buat. Buat lagi nanti contoh yang keduanya apa, contoh yang ketiganya apa. Berarti kamu tambahkan 3 contoh di masing-masing. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.